Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titi Suciati dari kelas 11 MIPA 6. Di sini saya akan membahas tentang pembaruan Islam pada masa modern. Adapun pengertian pembaruan Islam. Pembaruan Islam adalah upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan dan yang ditimbulkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Dengan demikian, pembaruan dalam Islam bukan berarti mengubah, mengurangi, ataupun menambahi teks Al-Quran maupun As-Sunnah. Awal pembaruan Islam masa modern. Masa pembaruan atau modern bagi dunia Islam adalah masa yang dimulai dari tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Masa pembaruan ditandai dengan adanya kesadaran umat Islam terhadap kelemahan dirinya dan adanya dorongan untuk memperoleh kemajuan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Adapun tokoh-tokoh pembaru Islam pada masa modern yaitu yang pertama ada Syah Waliullah. Syah Waliullah dilahirkan di Delhi pada tahun 1703. Setelah dewasa, ia turut menjadi guru di Madrasah Syah Abdurrahim. Kemudian ibadah haji dan menimba ilmu pada ulama-ulama di Mekah dan Madinah selama 1 tahun. Kemunduran Islam menurut Syah Waliullah. 1. Terjadinya perubahan sistem pemerintahan Islam dari sistem kekhalifahan menjadi sistem kerajaan. 2. Sistem demokrasi yang melekat dalam kekhalifahan diganti dengan sistem monarki absolut. 3. Perpecahan di kalangan umat Islam. 4. Bercampur adukan ajaran Islam dengan unsur-unsur ajaran lain. Yang kedua ada Sayyid Ahmad Han. Sayyid Ahmad Han lahir di Delhi pada tahun 1817. Sayyid Ahmad Han memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Ia bekerja sebagai hakim. Ia diberi gelar Sir oleh pemerintah Inggris dan populer dengan nama Sir Sayyid Ahmad Han. Kemunduran Islam menurut Sayyid Ahmad Han. 1. Umat Islam sendiri tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk barat. 2. Ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. 3. Umat Islam didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir. 4. Islam adalah agama yang memiliki paham hukum buatan Tuhan. Kemudian ada Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal berasal dari keluarga golongan Punjab, India. Ia belajar di Lahore hingga memperoleh gelar kesarjanaan tingkat magister. Di Jerman, ia memperoleh gelar doktor dalam bidang tasawuf. Pemikiran Muhammad Iqbal. Ijtihad mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamis. Kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebukuan dan kebuntuan dalam berpikir. Hukum Islam tidak bersifat statis. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Lalu ada Muhammad Ali Pasha. Muhammad Ali Pasha lahir di Kavala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir tahun 1865. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, ia memprioritaskan bidang militer. Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan dapat diperbesar dengan kekuatan militer. Berikutnya ada Rifa'ah Baidawi Rafi Al-Tahtawi. Ia lahir di Tahta pada tahun 1801 dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar ketika usianya 16 tahun. Adapun pembaruan Islam menurut Al-Tahtawi, ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat belakang, tetapi juga hidup di dunia. Kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Syariat harus diartikan sesuai dengan perkembangan modern. Kaum ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Kemudian ada Jamaluddin Al-Afghani. Ia lahir di Afghanistan pada tahun 1839 dan meninggal pada tahun 1897. Pada usia 22 tahun, ia telah menjadi pembantu bagi Pangeran Dost Muhammad Han. Beberapa tahun kemudian, ia diangkat menjadi Perdana Menteri. Pembaruan Islam menurut Jamaluddin Al-Afghani. Kemunduran Islam disebabkan oleh berbagai faktor yang terdapat dalam diri umat Islam sendiri. Umat Islam harus kembali kepada ajaran Islam yang murni. Corak pemerintahan absolut harus diganti dengan pemerintahan demokratis. Tidak ada pemisah antara agama dan politik.
Lalu ada Muhammad Abduh. Ia lahir di Mesir pada tahun 1849. Ketika ia kecil, ia belajar di rumah. Ia melanjutkan belajar Al-Quran hingga hafal dalam waktu 2 tahun. Ia kemudian meneruskan studinya ke Universitas Al-Azhar. Ide-ide pembaruan Islam menurut Muhammad Abduh. 1. Pintu istihaj masih terbuka lebar bagi umat Islam. 2. Islam adalah ajaran rasional yang sejalan dengan akal. 3. Kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi yang dibuat oleh negara yang bersangkutan. Berikutnya ada Muhammad Rashid Ridha. Ia adalah murid Muhammad Abduh yang paling dekat. Semasa kecil, ia dimasukkan ke madrasah tradisional di Al-Kamalun untuk belajar menulis, berhitung, dan membaca Quran. Pembaruan Islam menurut Rashid Ridha. Di tengah kehidupan umat Islam harus ditumbuhkan sikap aktif dan dinamis, meningkatkan sikap dan pemikiran kaum fatalis Jabariyah. Akal dipergunakan untuk menafsir ayat dan hadis tanpa meninggalkan prinsip umumnya. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi. Kemunduran Islam disebabkan karena ada banyak unsur ajaran bukan Islam yang masuk terlalu jauh ke dalam ajaran Islam. Lalu ada Sultan Mahmud II. Ia lahir pada tahun 1785 dan wafat pada tahun 1839. Ia mempunyai latar belakang pendidikan tradisional dalam bidang pengetahuan agama, pemerintahan, sejarah, dan sastra Arab, sastra Turki, dan sastra Persia. Pemikiran-pemikiran pembaruan Islam menurut Sultan Mahmud II. 1. Menerapkan sistem demokrasi dalam pemerintahannya. 2. Menghapus pengutusan sultan yang dianggap suci. 3. Memasukkan bidang keilmuan umum. 4. Mendirikan sekolah Maktebi Ma'arif. 4. Mendirikan sekolah kedokteran, militer, dan teknik. Dan yang terakhir ada Nami Kemal. Ia dikenal sebagai pemikir terkemuka dari golongan inteligensia kerajaan Turki Utsmani yang banyak menentang kekuasaan absolut sultan. Ia berasal dari keluarga yang berkecukupan sehingga orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya di rumah. Pemikiran-pemikiran Nami Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Prancis, yaitu Ibrahim Sinasi. Dan itu dia sedikit pembahasan tentang pembaruan Islam pada masa modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.